Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya kau selalu sertaku. Sebab tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita nyanyikan pujiannya sekali lagi. Saatku sendiri. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu, tangan yang berkuasa, yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, napas hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami sangat berterima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Bahkan terima kasih juga Tuhan jika Engkau masih memanggil kami untuk boleh berkumpul, untuk boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, sehingga biar lewat ibadah ini kami diberkati, dan lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Bethlehem. Mari orang saleh sukacita, marilah ke Bethlehem, marilah. Mari menyembah Raja Raja, mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Masih. Ayat yang kedua, nyanyian malaikat, sorak dan puji, nafsu surga nyanyi indah dan permai. Pujilah Allah dalam tempat tertinggi, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus. Saya mengundang jemaat Tuhan makin berdiri. Ayat yang ketiga, Yesus yang jadi pada hari ini ku persembahkan
hormat tak terhenti. Allah menjelma manusia sejati. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Yesus Masih. Ya, jemaat Tuhan, kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, berilah dunia semesta. Hai malaikat dari surga, berilah dunia semesta berita kejadian baru Kristus di dunia. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Ayat yang kedua, hai gembala yang di padang. Hai gembala yang di padang, yang menjaga domba-Mu. Allah beserta manusia, lihat cahaya Tuhan sudah lahir. Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai majusi dari timur, renunganmu biarkanlah. Carilah harapan dunia, ikut sinar bintangnya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Jemaat yang berkati Tuhan, silakan duduk kembali. Lagu ini mengatakan bahwa sudah lahir Kristus Raja. Mari kita sujud menyembah kepadanya. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat yang ingin membagikan kesaksiannya. Saya persilakan. Ya, jika tidak ada, kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Acungkan pandai Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Ayat yang ketiga, hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pohon kuatnya.
Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Semua Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami naikkan syukur, hormat dan pujian kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan hati-Mu Tuhan bagi kami hari lepas hari, secara pribadi, keluarga Tuhan, di mana selama seminggu lamanya kami boleh melakukan aktivitas kami, terutama kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan di saat hari ini kami boleh memuji kembali kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau datang pagi ini dengan membawa syafaat-syafaat kami. Kami tahu Allah yang Maha Tahu, tapi kami membawa semuanya. Apa yang menjadi pergumulan kami, tapi sebelumnya kami mau datang menyerahkan salah dan dosa kami yang kami lakukan. Janganlah semua kesalahan dan dosa kami itu menjadi penghalang buat berkat-berkat Tuhan ataupun menjadi penghalang bagi syafaat yang akan kami bawa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau datang menyerahkan persembahan yang akan kami berikan baik di dalam kotak persembahan maupun secara transfer dengan teknologi sekarang. Tuhan memberkati itu semua. Biarlah persembahan yang kami berikan menjadi berkat bagi banyak orang dalam penyebaran kasih Tuhan. Kami mau datang juga menyerahkan gereja kami di sini, Gereja Kemah Injil, dalam pertumbuhan secara jemaat, pertumbuhan iman, percaya pada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap jemaat-jemaat kami di sini. Kami mau datang menyerahkan jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami teringat akan saudari kami Astrid, mana keluarganya, bapak dan mama, kakak. Tuhan boleh kesembuhan dan sekarang masih dalam pemulihan. Biarlah darah Yesus selalu memberikan kekuatan hingga akhirnya benar-benar sembuh dan pulih dari sakit ataupun dari COVID ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga mau menyerahkan jemaat kami yang sedang cuti dan berlibur. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka selalu dimanapun mereka berada, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Kami yang datang saat ini mungkin dengan berbeban berat, dengan pergumulan kami masing-masing, dengan baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kiranya Tuhan yang Maha Tahu adalah sumber segala solusi bagi masalah-masalah kami, dan Tuhan angkat semua beban itu menjadi solusi. Biarlah semua boleh diangkat dan berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hamba-hamba Tuhan di tempat kami, Miss Mary, Bapak Yoku, semua dalam pelayanannya Tuhan, dan juga rencana kedatangan hamba Tuhan yang akan melayani di Rizka maupun di area kerja. Biarlah Tuhan buka jalan semuanya untuk kedatangan hamba Tuhan lagi bagi kami. Badan pengurus jemaat di sini Tuhan, kami yang dalam tugas dan pekerjaan kami, juga pelayanan yang kami lakukan, Tuhan selalu memberkati. Pelayan perkawan, pemuda, anak-anak sekolah minggu, pelayanan yang kami lakukan di sini, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan
pandemi COVID saat ini yang masih terus saja terjadi, bahkan mungkin bertambah buruk atau dengan varian virus yang baru. Tuhan memberkati semua usaha yang dari pemerintah maupun perusahaan di tempat ini. Semua adalah untuk mengontrol dan mencegah laju penyebaran virus. Tuhan kiranya memberkati selalu tenaga-tenaga kesehatan maupun alat-alat kesehatan yang saat ini sedang berjuang, atau mereka yang bagi mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan selalu memberkati. Jangan lagi bertambah korban-korban atau mereka yang akan meninggal karena virus ini, Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur buat informasi ataupun berita virus atau vaksin yang sudah mulai ada. Kiranya Tuhan memberkati distribusi semuanya, Tuhan, hingga akhirnya ke setiap masyarakat atau setiap kami boleh mendapatkan vaksin ini, Tuhan, untuk mencegah atau mengobatinya. Terima kasih. Kami juga mau datang menyerahkan perusahaan tempat kami bekerja, PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasinya. Tuhan memberkati seluruh jajaran manajemennya dalam menjalankan perusahaan dan mengelola perusahaan ini. Tuhan memberkati, pakailah mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan setiap kami karyawan dari Foresight sampai ke Graceberg, semua yang bekerja, terutama di saat masa Natal dan Tahun Baru ini, Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, jauhkan dari segala macam mara bahaya, bahkan kuasa maut sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar mau mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati, pakailah hamba-Mu Miss Mary, singkapkanlah apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami secara pribadi, biarlah kami boleh mengerti, menjalankan itu dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Kau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami serahkan syafaat kami yang singkat ini Tuhan, biarlah Tuhan melengkapinya. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah lahir bagi kami, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus datang dalam kesederhanaan. Dia datang dalam kesunyian, tetapi Dialah anak Allah yang menyelamatkan dunia ini. Di dalam kesederhanaan, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa di mana saja kita berada, dalam keadaan apapun kita, percayalah bahwa itu tidak akan mengurangi kasih Tuhan yang akan Dia berikan kepada kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Bersama-sama kita menyanyi dari NKI 41, Hai Kota Mungil Bethlehem. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Hai Kota Bethlehem kecil, betapa sunyimu, bintang di langit cemerlang, lihat tidurmu. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar, harapan doa dunia kini terkabul. Ayat yang kedua, sebab bagimu lahir Mesias Tuhan. Sebab bagimu lahir Mesias
Tuhanmu malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala sekali lagi ayat yang pertama, hai kota Bethlehem. Hai kota Bethlehem kecil, betapa sunyimu. Bintang di langit cemerlang melihat tidurmu. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar, harapan doa dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, membawa setiap hati kami, membawa pikiran kami, membawa diri kami kepada Tuhan, untuk diisi oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, maka akan berbuah di dalam seluruh kehidupan kami, menjadi berkat bagi banyak orang, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga, dan di dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan kiranya berfirman secara pribadi melalui setiap jemaat-Mu, dari setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Tuhan mengurapinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, berapapun kita yang hadir pada saat ini, ya saya berharap tidak mengurangi sukacita kita ya, untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Tetap pada tema yang sama, tema besar kita Immanuel, dan kita mau melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam diri hambanya Maria yang dipakai oleh Tuhan. Mari membuka dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita akan baca bergantian, saya akan bacakan ayat yang ke-26, Bapak Ibu baca ayat yang ke-27, begitu seterusnya sampai ayat 38 kita baca sama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud,
bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sama-sama, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah berita yang sungguh mengejutkan ketika seorang yang baru tunangan kemudian mendengar kabar bahwa dia hamil, gitu ya. Tapi ini merupakan kabar sukacita. Kalau sekarang ini Natal merupakan kabar sukacita bagi dunia yang kita melihat, kita sudah mengalami bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi pada waktu itu disampaikan kepada Maria, itu bukanlah kabar sukacita, tapi kabar membingungkan. Karena kondisi dia atau statusnya yang belum menikah, mereka baru bertunangan, Yusuf dan Maria baru bertunangan. Nah, kemudian Allah mengutus Gabriel untuk memberitahukan sebuah kabar atau sebuah berita kepada Maria bahwa dia akan mengandung anak Allah, anak dari Roh Kudus. Dan di sini dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Allah menyertai engkau. Dan kita melihat Immanuel di sini, Allah menyertai Maria dalam kondisi kebingungan. Memang Allah beserta kita, tema besar kita itu bukan hanya ketika dalam penyertaannya ketika kita dalam jalan lurus enak-enak saja. Dan kalau kemarin kita belajar bagaimana Gideon disertai Allah dalam kondisi negara yang tidak baik. Nah, ini dalam kondisi relasi hubungan yang sebenarnya belum memungkinkan. Dalam perjanjian lama, itu perjumpaan dengan malaikat itu membuat orang menjadi takut dan terkejut. Karena malaikat itu menggambarkan atau dia mempresentasikan kekudusan Tuhan. Malaikat itu tidak ada mempresentasikan belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena malaikat yang sudah jatuh itu tidak pernah ditebus oleh Tuhan. Jadi manusia itu istimewa karena mendapat penyelamatan. Nah, malaikat tidak pernah, mereka juga tidak pernah berbuat dosa. Jadi yang namanya belas kasihan itu tidak ada di dalam diri malaikat, sehingga kedatangannya itu mencerminkan kekudusan Tuhan. Orang yang kalau ketemu malaikat pasti langsung terkejut dan takut. Oleh karena itu setiap malaikat menampakkan diri, selalu mereka takut, selalu mereka terkejut. Kecuali kalau kemarin kita belajar Gideon, itu yang menampakkan diri pribadi kedua Allah Tritunggal. Sehingga Gideon tidak langsung takut, tidak langsung terkejut, karena Allah atau pribadi kedua Allah Tritunggal ini mempresentasikan belas kasihannya. Tetapi untuk malaikat pada umumnya kita melihat bahwa gembala-gembala juga mereka takut, mereka terkejut. Oleh karena itu selalu ketika malaikat datang berkata jangan takut. Ya. Karena tidak pernah ada yang lolos dari kekudusan Allah. Yesaya pernah mempresentasikan celakalah aku ketika melihat kekudusan Tuhan. Dan begitu pun juga bangsa Israel ketika waktu itu ngotot minta Musa untuk mengundang Tuhan supaya mereka ketemu. Mereka tidak sanggup melihat kekudusannya. Jadi kekudusan Allah itu dipresentasikan di dalam diri malaikat karena mereka memang
tidak mempresentasikan belas kasihan Allah. Jadi di sini ketika malaikat datang, Maria pun merasa ketakutan. Maria terkejut, apalagi ketika mendengar kabar Maria, kamu akan mengandung. Oh, ini makin membingungkan. Di dalam bahasa aslinya di sini Maria bukan hanya terkejut, tapi seperti ada pergumulan dalam diri gitu ya. Apa yang dimaksud malaikat ini? Kenapa perkataannya begitu? Gitu ya. Jadi dia dalam kebingungan. Maria terkejut, dia bertanya di dalam hatinya. Dia bukan Maria ini bukan tipe orang yang excited yang kemudian wah saya dapat kabar kemudian update status gitu kan. Mungkin kalau sekarang sudah jadi story gitu kan. Wah, saya kemarin bertemu dengan malaikat. Tapi Maria tidak seperti itu. Dia bergumul di dalam hatinya. Walaupun dia tidak mengerti. Jadi gambaran tentang Natal itu membuat, maksudnya Natal kelahiran Tuhan Yesus ya, membuat Maria itu bergumul, ini apa maksud Tuhan di dalam diri saya? Apa yang Tuhan sedang mau kerjakan begitu ya. Dia bergumul sekali untuk hal itu. Nah, seharusnya Natal itu membuat kita juga bergumul kepada Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk saya? Apa yang harus saya lakukan? Itu menjadi pergumulan pribadi. Ketika kita menghadapi satu masalah juga atau satu hal pergumulan juga, saya pikir ada bagus untuk merenungkan dan bergumul kepada Tuhan. Tapi sekarang orang lebih banyak update di update di internet ya, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram dan di macam-macam. Sehingga yang nggak tahu menjadi tahu ya. Tapi Maria bukan seperti itu. Dia orang yang mengamati ya, sampai ketika Tuhan Yesus itu sudah dewasa ya, dia menyimpan dalam hati apa yang Yesus itu katakan. Jadi dia memang tipe orang yang seperti itu. Dia bertanya apakah arti salam itu? Karena salamnya itu hai engkau yang dikaruniai Allah menyertai engkau. Jadi dia bergumul dengan arti salam itu. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa seseorang pada perenungan. Perjumpaan Maria dengan utusan Tuhan, yaitu malaikat, itu membawa dia dalam perenungan. Dan itu seharusnya ada di dalam diri kita, bahwa Natal itu bukan hanya tentang hal-hal yang spektakuler. Natal bukan hanya tentang kemeriahan, keceriaan. Natal bukan hanya tentang bagi-bagi hadiah. Natal bukan hanya tentang perayaan. Tetapi Natal juga tentang perenungan pribadi kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Apa arti Tuhan datang bagi kita secara pribadi? Kenapa Yesus harus lahir? Kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa dia menjadi penyelamat saya? Seharusnya menjadi perenungan bagi setiap orang percaya. Karena ketika kita merenungkan akan hal itu, maka kita akan lebih banyak bersyukur dan akan lebih banyak membenahi diri daripada menuntut dalam doa-doa kita. Malaikat berkata, jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia Tuhan ini mendahului kesalehan manusia. Jadi ketika Maria dikatakan dia adalah perawan, orang yang suci gitu ya. Tetapi ya pasti Maria tetap jatuh dalam dosa lah ya. Maksudnya dosa kan di dalam firman Tuhan semua orang itu berdosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Maksudnya di sini kenapa dia disucikan gitu? Maksudnya dia menjadi perempuan yang suci karena dia sudah dikaruniai Allah terlebih dahulu. Jadi karunia Allah itu mendahului kesalehannya, mendahului kesalehan manusia. Termasuk ketika Ayub dikatakan orang yang saleh, bukan berarti Ayub itu tidak pernah berbuat dosa, tetapi dia
mendapat karunia Allah, dipilih dari sekian banyak orang. Dia menjadi orang pilihan yang dikatakan orang yang saleh. Dan kemudian kita melihat Maria itu dipilih Allah untuk melakukan panggilan kerajaan Allah. Panggilan kerajaan Allah yaitu bagaimana Yesus datang mempresentasikan kerajaan Allah di dalam dunia. Melalui ketidakmungkinan, melalui kemustahilan. Jadi kalau standarnya kerajaan dunia, orang yang dipakai, orang yang berkontribusi dalam sebuah kerajaan biasanya adalah orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kita di dalam sebuah negara, itu kalau memilih presiden atau memilih menteri, itu ada syarat-syaratnya, ada kriteria-kriterianya. Nah, ketika kriteria itu tidak lolos, maka ya tidak bisa mencalonkan diri menjadi presiden atau mencalonkan diri menjadi menteri-menteri, itu tidak bisa. Nah, menurut tradisi waktu itu ya, ini adalah ketidakmungkinan atau kemustahilan bahwa seorang mengandung itu dalam kondisi perawan, tidak pernah berhubungan seks, itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat ketika Elizabeth mengandung, dia juga dalam kondisi yang sudah tua. Jadi sudah tidak memenuhi kriteria menurut dunia. Ketika Gabriel menyampaikan pesannya ini juga kepada perempuan. Perempuan waktu itu adalah kaum kelas 2. Kaum yang tidak terlalu dianggap. Orang Yahudi itu lebih memilih laki-laki. Ya, tetapi karunia Allah dinyatakan kepada perempuan. Kenapa kepada perempuan? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, pertama juga Hawa. Jadi untuk kerajaan Allah, kita melihat bahwa Tuhan memakai perempuan kembali untuk menjalankan panggilan Allah. Jadi sebenarnya ini adalah satu hal yang mau ditunjukkan kepada Tuhan, bahwa mau laki-laki mau perempuan itu sebenarnya tidak ada masalah. Ketika Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Dia memberikan karunia-Nya, maka jalan sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Tidak harus dikotakkan harus laki-laki, harus perempuan. Laki-laki, perempuan sama saja di hadapan Tuhan. Jadi seorang wanita yang dianggap kaum kelas 2 waktu itu ternyata dipilih Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengandung seorang bayi yang dari Roh Kudus. Allah memilih orang-orang untuk pekerjaannya. Kadang-kadang pemilihan Allah itu tidak sesuai dengan kriteria dunia. Oleh karena itu kalau kita memilih para pelayan-pelayan Tuhan sesuai dengan kriteria dunia, ini kita belum menerapkan konsep kerajaan Allah. Kenapa kita mesti berdoa terus-menerus supaya Tuhan menyatakan siapa yang Tuhan panggil, siapa yang Tuhan pilih. Bukan berdasarkan kriteria manusia, tapi berdasarkan apa yang Tuhan pilih, gitu ya, kriterianya Tuhan. Nah kemudian ayat 34 itu menunjukkan kebingungan Maria ya. Ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah ketika kita menerima firman Tuhan, sama seperti Maria ketika dia menerima pesan, kadangkala ada kebingungan di dalam diri kita. Bahkan sampai sekarang mungkin yang menjadi satu kebingungan yang masih besar untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah tentang misalnya Allah Tritunggal. Tidak semua orang mengerti, walaupun sudah bertahun-tahun bergereja. Nah firman Tuhan yang kita terima itu kadangkala memang membuat kita bingung, tapi tidak apa-apa. Maria pun ketika mendapat pesan Tuhan,
dia juga bingung. Kenapa itu terjadi? Menjadi bingung atau seperti tidak jelas, itu hal yang wajar. Dalam hidup ada banyak hal yang memang tidak bisa kita mengerti. Oleh karena itu ketika satu peristiwa atau ketika sesuatu hal terjadi di dalam hidup kita dan kemudian kita tidak mengerti, itu wajar. Memang tidak semua hal kita bisa mengerti. Tidak semua firman juga yang kita terima itu kita bisa mengerti benar-benar. Tetapi apakah yang kita lakukan di dalam ketidakmengertian itu? Kita bisa sama seperti Maria, walaupun Maria bingung, Maria masih tidak mengerti apa maksud malaikat itu. Saya belum bersuami tapi akan mengandung, bagaimana caranya, dia masih belum mengerti. Tetapi yang dilakukan Maria adalah tetap percaya dan tunduk terhadap rencana Tuhan. Inilah iman. Walaupun tidak mengerti, tapi percaya. Walaupun tidak mengerti, tapi taat. Kalau kita melihat contoh atau teladan dari Abraham, dia juga tidak mengerti. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan dia anak, kemudian dia disuruh mempersembahkan kembali. Dia tidak mengerti itu, tetapi dia nurut aja. Diminta Tuhan untuk anaknya dijadikan korban, dia nurut. Ketika Abraham dipanggil dari tanah Ur, dia nurut juga. Padahal waktu itu tidak ada yang mempresentasikan Allah itu seperti apa, tidak ada. Jadi ketika Abraham tanya, siapakah engkau? Aku adalah aku. Itu kata Tuhan. Jadi tidak ada gambaran. Tapi ketika Tuhan bilang, pergilah, aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian yang sudah aku sediakan. Walaupun Abraham tidak tahu sampai berapa lama, kapan dia sampainya, tanahnya di mana, dia tidak tahu itu, tetapi dia nurut aja. Oleh karena itu dia dikatakan bapak orang beriman. Karena dia yang mula-mula percaya walaupun tidak mengerti, percaya walaupun tidak tahu. Nah, ini yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya Allah berkuasa. Allah itu mengendalikan seluruh sejarah. Allah mengendalikan seluruh dunia. Walaupun kita tidak mengerti. Situasi yang sedang kita alami itu membuat banyak orang tidak mengerti. Kenapa ini terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Tapi marilah kita mengambil bagian seperti Maria, percaya saja dan nurut. Apa yang dikatakan nurut aja. Apa yang Tuhan mau lakukan, ikuti saja. Kadangkala memang tidak harus dimengerti dulu. Ikuti dulu, baru nanti dalam perjalanan biasanya kita akan mengerti. Oh, ini toh maksud. Kadangkala kalau seorang orang tua gitu ya melatih anaknya, itu biasanya anak-anak itu suka banyak pertanyaan. Kenapa begini? Ini apa? Dijawab, oh ini A. Kenapa A? Banyak sekali pertanyaan. Tapi kadang orang tua akan bilang ikuti saja, gitu ya. Karena kadang belum mengerti, anak belum bisa menangkap apa itu maksudnya. Yang penting ikuti saja dulu. Tetapi seiring berjalannya waktu anak mulai, oh ternyata ini maksudnya. Gitu ya. Jadi ketika kita bersama dengan Bapa kita bersama dengan Tuhan kita, Tuhan kadang meminta kita untuk nurut saja. Ikuti saja. Walaupun kita nggak mengerti. Itu udah, ikuti saja. Kalau sekarang kita harus pakai masker, menjaga jarak, ya ikuti saja. Kadang-kadang mungkin kayaknya nggak logis atau apa, ya ikuti saja, percaya saja. Ini pun dalam rencana Tuhan. Jadi ada waktu di mana kita harus percaya saja, tanpa perlu mengerti. Nanti ketika Tuhan tunjukkan karunia-Nya, kita boleh mengerti segala sesuatunya. Tuhan yang akan menuntut.
tanpa kita perlu melakukan sesuatu effort yang lebih gitu. Nah, kemudian kita melihat ayat 38, di situ Maria menyatakan kerendahan dirinya bahwa dia tahu posisinya di hadapan Tuhan. Dia adalah hamba. Yang namanya hamba, yang namanya budak, itu nggak pernah protes kepada tuannya. Mungkin kalau kita punya asisten rumah tangga sekarang, itu bisa saja protes ya. Tapi waktu itu, budak itu sudah dibeli, kemudian mereka tidak punya hak untuk melawan tuannya, tidak bisa. Jadi apa perintah tuannya, ya itu harus dilakukan. Itu budak, hamba. Nah, kalau kita hamba Tuhan, kita hamba-hambanya, maka sebenarnya tidak ada tempat untuk kita protes juga. Karena sudah pasti Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan yang memperhatikan hamba-hambanya. Jadi ketika dia memerintahkan, seharusnya kita berkata seperti Maria, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah kita ketika dipanggil Tuhan, dalam panggilan kita berkata, siap, saya hamba Tuhan, saya ikut, saya lakukan. Atau kita punya berbagai banyak alasan seperti Gideon kemarin untuk menolak setiap panggilan pelayanan Tuhan. Ini hal yang tidak mudah, ini memerlukan ketundukan, ketaatan. Ketika Tuhan panggil, kita siap. Ada lagu sekolah minggu itu ya, anak sekolah minggu ya saya. Jadi langsung, ya saya. Ya saya juga, ya saya utuslah aku. Gitu. Jadi kita mesti melakukan itu untuk Tuhan ketika Tuhan memanggil kita. Jadi ketika kita melihat bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dan bagaimana Immanuel di dalam diri Maria, penyertaan Tuhan, itu diawali dengan ketundukan. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang tunduk kepada setiap panggilan Tuhan. Ketika kita tidak tunduk atau tidak ada ketundukan, maka sudah pasti tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Jadi penyertaan Tuhan itu diawali dengan ketundukan, walaupun ketundukan di sini mempunyai resiko yang cukup besar. Maria taat, Maria tunduk, walaupun dia tahu ada beberapa resiko, ada masalah yang harus dia hadapi. Misalnya kesalahpahaman Yusuf, itu kalau kita lihat dalam tulisan Matius, ya, Matius menuliskan bahwa Yusuf pun pernah salah sangka dan mau menceraikan Maria. Dia harus hadapi itu. Belum lagi kesalahpahaman orang-orang yang di sekitarnya. Belum lagi kemungkinan ia dihukum. Kalau kita melihat dalam hukum Taurat, itu Ulangan 22 ayat 20 sampai 21, itu ada aturan. Orang yang belum bersuami, dia sudah mengandung, itu maka dia harus dirajam batu. Nah, itu kemungkinan risiko yang cukup besar yang Maria hadapi. Tetapi Maria tetap tunduk dan percaya. Kadang-kala penyertaan Tuhan memang akan menghadapkan kita kepada resiko yang besar. Resiko yang tinggi. Panggilan Allah itu bukan lurus-lurus saja, enak-enak saja, tidak. Rasul Paulus dalam panggilannya, dia pun mengalami begitu banyak tantangan. Stefanus harus dirajam batu juga. Dan masih banyak yang lain. Artinya ketika kita tunduk kepada Tuhan, itu bukan berarti masalah kemudian selesai. Resiko tidak ada, tidak. Penyertaan Allah kadang-kadang membawa orang pada masalah yang besar, resiko yang tinggi. Tetapi masalah itu sendiri dikatakan adalah sebuah karunia. Walaupun kita mendapat masalah,
tapi sebenarnya itu adalah karunia. Sama seperti Maria ya, dalam tanda kutip ya, kehamilannya itu mendatangkan masalah. Tapi masalah itu sebuah karunia. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita melihat bahwa itu adalah sebuah karunia juga dari Tuhan. Karunia dari Tuhan itu bukan hanya ketika kita mendapat gaji, mendapat bonus, bukan hanya ketika kita mendapat hadiah gitu ya. Mendapat masalah itu juga karunia. Karena apa? Karena dari masalah itu kita bisa melihat penyertaan Allah. Bagaimana Allah menuntun menyelesaikan. Kalau kita kembali ke bangsa Israel ketika di Mesir, mereka menghadapi satu masalah yang besar. Bagaimana penyertaan Allah itu tidak mengikut campurkan Musa di situ. Maksudnya mengikut campurkan dalam artian strategi politik atau strategi perang gitu ya. Walaupun Musa dibesarkan di bangsa Mesir dengan hikmat orang Mesir, maksudnya dengan kepandaian kecerdasan orang Mesir, tetapi ketika melawan bangsa Mesir, Allah melawan dengan tangannya sendiri. Tidak ada ikut campur manusia. Dan di situ mereka melihat penyertaan Allah melalui masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Problem-problem bangsa Israel dengan Mesir yang mereka hadapi itu menunjukkan penyertaan Allah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, itu karunia. Ketundukan kita akan membuat kita melihat bagaimana Allah menyertai kita. Dan Allah menyelesaikannya untuk kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari Maria. Bagaimana kami harus tunduk walaupun kami tidak mengerti. Bagaimana kami harus tetap percaya ketika kami menghadapi resiko yang besar, masalah yang besar. Karena kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami. Dan kami akan melihat perbuatan tangan-Mu yang besar bagi setiap kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan di hari-hari ini yang sedang kami alami, seolah masalah terus-menerus dan tidak terselesaikan. Masalah COVID-19 yang belum ada jalan keluar yang pasti. Dan kami mendengar ada begitu hal yang baru, kasus-kasus yang baru. Tetapi kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau tunduk kepada perintah Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan orang percaya sepanjang masa, kita mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kemah pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan aman, persekutuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melindungi dan menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin, surga dan bumi.
surga dan bumi, pujilah Allahmu sungguh mulia, seluruh makhluk puji Bapa, Anak, Roh Kudus. Silakan duduk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.